pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, seperti yang sudah kami informasikan bahwasannya dalam dialog interaktif Hai Bali Kengken, kita akan sharing seputar topik upaya Dinas P2K BP3A dampingi korban kekerasan seksual. Dua narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Kadis P2K BP3A Kabupaten Buleleng, Bapak Inyoman Riang Pustaka SIP. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi, salam sehat, bahagia untuk semuanya. Astungkare. Ya, untuk astungkare. Aktivitas bagaimana Pak Kadis hari ini? Ya, tetap rutin biasa kita di kantor, kemudian ke lapangan. Baik, terima kasih Ya. sudah meluangkan waktunya Terima kasih hadir ke sama Pro 1. diundang ke RRI. Inggih. Dan di samping Pak Kadis, kita bersama Ketua Harian P2TP2A Kabupaten Buleleng, Bapak Made Riko Wibawa. Selamat pagi Pak Riko. Ya, selamat pagi rekan Sunari, selamat pagi teman-teman pendengar Pro 1 Singaraja. Salam sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Aktivitas lancar Pak Riko? Asungkare berjalan lancar, aman dan terkendali. Kondusif. Kondusif. Oke. Terima kasih juga Siap, sudah siap. hadir di studio Pro 1. Nanti sharing bersama pendengar terkait upaya Dinas P2K BP3A dampingi korban kekerasan seksual ya. Kalau berbicara mengenai kekerasan seksual ini yang melibatkan anak-anak ya Pak Kadis ya. Bisa disampaikan bagaimana hasil perkembangan dari beberapa kasus yang terjadi, terutama dari kasus korban kekerasan seksual. Silakan Pak. Baik, makasih Mbak. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa di manapun berada, untuk di Buleleng, data yang kita sudah dapatkan, kemudian kita rekap itu beberapa kasus di Buleleng yang kita masukkan dalam kejahatan. Sebenarnya ini kejahatan terhadap anak dan perempuan. Kalau kita fokusnya di sebentar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di urusan seksualnya, itu memang ada plus minus dari tahun 2022 dan 2023. Kalau dari total kasus kejahatan, laporannya itu adalah 2022 itu 45 untuk kasus anak, kekerasan anak, dan 10 untuk perempuan. Jadi totalnya ada 55 di tahun 2022. Tahun 2023 total kasusnya naik 56, naik 1. Nah, yang menarik di sini adalah untuk kasus kejahatan anaknya turun 1. Kalau 2022 45, 2023 44. Yang naik itu di kasus kejahatan perempuannya. Kalau dulu 10, sekarang 12. Itu kalau untuk datanya itu. Oke, itu kasus kejahatannya seperti apa Bapak? Ya, kalau kasus kejahatan kan macam-macam tuh. Ada yang pencabulan, ada yang pemerkosaan, ada yang penganiayaan dan seterusnya. Ya kan? Nah, sementara kalau kita masuk sekarang di kekerasan seksual ini, ada yang pencabulan, ada yang persetubuhan, gitu kan, ada yang pelecehan seksual, gitu kan, seperti itu. Dan datanya juga apa, kalau kita lihat, kalau untuk pemerkosaan itu ada 1 perempuan dan 2 anak. Kemudian kalau pencabulan itu 5 untuk anak. Ya, yang paling banyak di kasus kita
dari tahun ke tahun itu adalah persetubuhan. Untuk anak itu persetubuhan yang banyak. Tapi itu tadi saya katakan, untuk anak ini ada penurunan ya. Dari 2022 itu 18, sekarang 2023 ada 16. Jadi kalau kita bicara kuantitas dan kita persentasekan sih sebenarnya 0, sekian dari persentase jumlah anak dan perempuan ya, kita bilang kecil lah gitu. Tapi bagi kita adalah satu kasus pun sudah memprihatinkan. Ada satu kasus saja sudah memprihatinkan, berarti sudah ada kekerasan terhadap anak dan perempuan di Buleleng, apalagi terkhusus pada kekerasan seksual. Oke, ini sejauh mana sudah peran dari P2KBP3A maupun TP2TP2A di Kabupaten Buleleng sendiri, Bapak, terkait dengan kasus-kasus yang telah terjadi yang sudah tadi Bapak sampaikan? Ya, jadi kita pemerintah ini memang punya peran tugas di pencegahan dan penanganannya. Kalau di upaya-upaya pencegahan itu kita sudah melakukan mulai dari apa yang kita sudah sering dengar dengan kegiatan sosialisasi, kemudian edukasi, itu kemudian menjalin hubungan kerjasama dengan mitra-mitra kerja yang lain, itu sudah kita lakukan. Bahkan kadang personil kita sampai habis untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu misalnya. Kemudian untuk dari sisi upaya kita penanganannya, kita melakukan bimbingan dan konseling. Ya, walaupun dengan keterbatasan tenaga profesional kita yang melakukan konseling itu, pendampingan hukumnya hanya satu, Pak Riko, kemudian yang pendampingan psikologisnya Bu Yuli juga hanya satu gitu. Tapi kita melakukan upaya pendampingan, bimbingan dan konseling itu kepada para korban. Itu upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk di penanganan kasus ini. Oke, upaya pendampingan dan bimbingan konseling begitu kepada korban kekerasan seksual ataupun korban kejahatan lainnya ya, Pak Kadis ya. Ini berarti peran dari P2A TP2A ya. Oke. Ya. Pak Riko bisa tambahkan saja. Oke, silakan Pak Riko. Ya, terima kasih rekan Sundari. Jadi hari ini cukup berbangga saya setelah beberapa kali harus duduk berdua di sini dengan penyiar. Hari ini saya bisa mendampingi Pak Kadis untuk berbagi. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan, tentunya kita juga tidak akan menutup mata bagaimana situasi kondisi kabupaten tercinta kita ini terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Karena kalau saya sendiri yang terlibat di dalam penggiatnya juga merasa merinding ketika melihat beberapa media mengangkat kejadian di lapangan bahwa di Buleleng seringkali atau selalu menjadi tren nasional ketika ada kasus-kasus kekerasan pada anak, terutama pada kasus kekerasan seksual. Kita tidak tutup mata. Kemudian di pertengahan tahun 2023 cukup ramai. Kemudian di penutup tahun pun kita dihadiahi satu kasus yang luar biasa sampai viral di media sosial. Itu belum masuk di minggu pertama tahun 2024 kembali Buleleng. Dan ketika saya baca media sosial yang terjadi, oh ini pasti di Buleleng. Padahal saya lihat netizen belum membaca secara detail sudah berani memvonis bahwa inilah Buleleng. Dan itu buat kami bukanlah menjadi satu bagian dari kami tidak bisa melakukan sesuatu, tapi paling tidak dengan adanya pemberitaan seperti itu, harapan kami nantinya masyarakat semakin sadar bahwa situasi yang seperti ini sudah terjadi di kabupaten kita ini. Kemudian bagaimana kita mengupayakan bersama-sama. Menambahkan apa yang disampaikan sama Pak Kadis tadi, bahwa upaya kami selain melakukan pencegahan, kami juga melakukan kegiatan pendampingan. Jadi pendampingan tadi juga sudah dibahas sama Pak Kadis sendiri. Ketika melakukan upaya pendampingan, tentunya satu kasus dengan kasus yang lainnya akan berbeda. Yang pertama, biasanya kita melihat dari dua sisi dulu. Apakah kasus ini berdasarkan rujukan, kemudian datang langsung, atau melalui media. Jadi itu penanganannya masing-masing beda-beda. Tapi tetap kami upayakan dengan tadi disampaikan SDM yang terbatas, kami tetap mengupayakan apa yang kami miliki, kami tetap memberikan penanganan untuk
optimal lah, walaupun saya sadar tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Jadi ketika kita menemukan kasus, upaya pendampingan tetap kita lakukan. Ketika itu rujukan dari teman-teman di kepolisian, ya biasanya teman-teman kepolisian yang meminta kita untuk datang memberikan pendampingan di situ, baik untuk visum, kemudian untuk pendampingan pemeriksaan BAP-nya sampai ke ranah pengadilan. Kita ada tahap 2 penyerahan korban kalau memang anak, penyerahan pelaku kalau memang pelakunya anak kita dampingi. Kemudian ketika korban pun sampai di pengadilan kita dampingi juga. Jadi ini kita upayakan terkait dengan selain pendampingan hukum kan akan mengganggu psikis si anak juga. Iya. Jadi yang kita upayakan, saya di pendamping hukum dengan salah satu konselor psikolog kami akan melakukan pendampingan, dibantu juga dengan staf-staf yang lainnya. Jadi sekali lagi Pak Kadis, terima kasih. Saya sangat bersyukur bisa terlibat di P2TP2A dan didampingi sama staf-staf yang luar biasa juga di PA. Bukan tugas saya, enggak ada yang bicara seperti itu di kami. Jadi ketika Bu bisa enggak bantu kita ada kegiatan seperti ini, ayo kita ngerumbu rame-rame. Itu. Terus kemudian kalau misalnya upaya lain, ketika kami kan membuka pelayanan juga Kak Sunari. Jadi ketika ada yang menghubungi salah satu staf atau siapapun, kita minta dia datang, kemudian di situ kita assessment dulu apa yang terjadi. Karena kalau berbicara tentang P2TP2A kan kita tidak fokus kepada anak saja, tapi pada perempuan juga. Ada masalah rumah tangga, kemudian ada masalah kekerasan sesama anak, kekerasan anak dengan orang tuanya dan sebagainya. Itu kita layani juga. Kemudian assessmentnya kita di situ butuh konseling juga. Jadi kita akan melihat apa sih yang menjadi permasalahannya sehingga kita bisa melakukan upaya tindak lanjut. Jadi kalau memang ketika dia banyak menceritakan tentang ketidaknyamanannya dia berada di institusi, di sekolah misalnya, kemudian di rumah misalnya, kita akan berikan alternatif-alternatifnya. Ketika harus lari ke ranah hukum, kita akan dampingi. Nah, itu juga nantinya selain kami di konseling dan di pendamping hukum, juga nanti ada penilaian dari psikolognya. Jadi mau kemana kita arahkan, termasuk sampai nanti penempatan. Karena ada anak yang tidak mau sekolah, kurang nyaman bersekolah di sini karena mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman di sekolah, akhirnya dia memilih untuk akan pindah, ya kita fasilitasi. Artinya kita jembatani, datang ke sekolah, berbicara tentang keinginan si anak, kemudian kita siapkan kemana anak itu sekolah, atau sampai mereka harus tinggal di mana dulu untuk sementara. Ya. Pak Kadis sudah luar biasa mengambil inisiatif mengadakan perjanjian atau kerjasama dengan beberapa lembaga sosial lainnya, dengan LKSR ketika ada penempatan. Jadi ini sangat membantu sekali. KDRT, kemudian yang menganiaya suaminya dalam kondisi yang kurang sehat, kan tidak mungkin kita kembalikan lagi ke keluarganya ketika dia harus ribut lagi ya ketika dia ketemu dengan suaminya ya. Kita penempatan sementara. Anak yang menjadi korban, kebetulan selama ini teman-teman media sudah paham sekali pelakunya bukan orang lain, ada di sekitar kita, ada di sekitar mereka. Kalau enggak pamannya ya kakeknya, kan enggak mungkin kita kembalikan ke rumahnya, ya kita perlu tempat untuk bisa memberikan pendampingan secara optimal berupa penempatan sementara. Jadi penempatan sementara di sini adalah tempat di mana mereka merasa nyaman, kemudian kita bisa melakukan atau memberikan pengawasan, memberikan konseling dan pendampingan. Tempatnya di mana jangan ditanya. Jangan ditanya, itu privasi gitu itu ya. Sangat privasi. Ya jelas yang tahu hanya yang sebagai korban saja begitu ya. Betul. Pak Riko. Ini seperti apa Bapak keterbukaan dari keluarga ketika menemukan atau yang menimpa keluarga korban itu sendiri untuk bersuara begitu? Ya. Jadi ada beberapa hal tadi sebelum masuk ke ruangan ini kita juga berdiskusi dengan Pak Kadis ketika ini menjadi satu sorotan dan kami tidak terlihat melakukan aktivitas, ya sudah. Karena ini adalah bagian dari kegiatan, sepanjang kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat, saya pikir tidak masalah. Mau dilihat mau tidak, ya inilah bagian dari kewajiban kami. Terus kemudian bagaimana dengan keluarga, karena selama ini biasanya kemanapun kami melakukan kegiatan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik ke sekolah maupun ke komunitas-komunitas, ketika kita berbicara tentang
kekerasan seksual, kemudian pelakunya adalah seorang paman, kemudian adalah seorang kakek, kira-kira pedalam, aib keluarga dan sebagainya. Kan masih ada orang-orang punya perasaan seperti itu. Bahkan yang mengatakan aib itu korbannya sendiri atau keluarga dari korban, kan lucu buat kita. Kan dia yang jadi korban, kenapa dia yang aib? Nah, hal ini kemudian memotivasi kami memberikan pemahaman pada masyarakat untuk berbicara. Dan bukan pembenaran atau bukan pembelaan ketika sekarang di Buleleng kasusnya naik, yang melaporkan adalah anak melaporkan bapaknya karena melakukannya. Ini bagian dari haknya mereka untuk bersuara. Kalau dulu kan sembunyi. Kita tadi diskusi ada fenomena gunung es, Pak Kadis. Kalau dulu mungkin mereka takut melaporkan, malu, aib dan sebagainya. Tapi sekarang dilaporkan. Kemudian peran media sosial juga yang walaupun terkadang ada dampak positif dan negatifnya di situ. Tapi paling tidak adalah tindak lanjut ketika memang situasi ini terjadi. Jadi apa yang menjadi pertanyaan Sunari tadi, bagaimana peran keluarga, ya kami harapkan peran keluarga sekarang mulai terbuka untuk tidak hanya saja menceritakan tentang kejadiannya, tapi bagaimana mereka juga bisa mengupayakan melakukan pencegahan untuk dirinya sendiri dan keluarga terkecilnya lah. Itu keluarga. Oke. Berarti apa yang menjadi penekanan begitu Pak Riko ataupun Pak Kadis dalam upaya pendampingan dan bimbingan konseling ini? Jadi pertama begini. Kita bicara kekerasan seksual sekarang, kekerasan seksual. Kalau kategori kekerasan seksual itu kan ada berapa, misalnya sampai 15 begitu kan, persetubuhan yang paling banyak di kita. Tetapi ada beberapa juga bentuk-bentuk kekerasan seksual ini yang kita belum kita menganggap bahwa itu bukan kekerasan seksual, tapi sebenarnya kalau dikategorikan itu masuk di kekerasan seksual. Seperti misalnya yang kemarin kalau kita mendengar arahan PJ Bupati itu, adanya perkawinan anak yang begitu tinggi di Buleleng misalnya begitu. Jadi masyarakat mesti sadar juga bahwa mengawinkan anak itu juga adalah bentuk kekerasan seksual, dan ini menjadi bola panas akan terus bergulir kalau kita tidak mengawalinya dari sana. Sehingga menarik apa yang disampaikan oleh Pak Riko itu, kita sering ini kekerasan seksual ini terjadi di luar di tempat yang jauh, tempat gelap dan seterusnya. Ternyata tidak. Yang paling banyak kita temui bahkan orang terdekat, sehingga lingkungan keluarga itu menjadi tempat yang rawan sebenarnya untuk terjadinya kekerasan seksual. Dan kita minta masyarakat peduli dengan lingkungan di dalam keluarga itu. Dan kalau kita mau jauh lagi menelusuri ini, kekerasan seksual sebenarnya kita maunya angkat pencegahannya itu dari sejak dini. Iya, berarti bukan saja tugas dari pemerintah begitu ya, Pak Kadis? Iya, memang tugas pemerintah kan sudah kita sampaikan tadi itu. Memang ini semua memiliki peran terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di anak ini. Kaitan dengan kekerasan seksual ini, kita coba sekarang sama-sama mulai dari awal. Kalau saya selalu mengutipkan hasil penelitiannya Ibu Eli Risman itu selalu saya katakan, ternyata kalau mengikuti hasil penelitiannya Ibu Eli Risman ini, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang dialami kita ini diakibatkan oleh adanya pemanfaatkan gadget kan. Gadget. Dan itu kita tidak sadari dialami sejak dini, karena kita selalu banyak memberikan handphone kepada anak itu dari sejak balita. Sehingga dikatakan bahwa saat ini sebenarnya kita bukan dalam keadaan biasa-biasa saja. Sekarang kita dalam keadaan darurat, bukan hanya sebagai korban sebenarnya kekerasan seksual kita sekarang yang terjadi, tetapi sudah sebagai pelaku sekarang. Lebih banyak pelaku kekerasan seksual. Karena kenapa? Karena itu tadi, sewaktu balita sudah diberikan handphone dan terpapar atau adiksi dengan tayangan-tayangan pornografi yang itu tersimpan di bawah memori bawah sadarnya.
Karena terus menumpuk dan menumpuk. Begitu perkembangan hormonal mereka nanti di usia-usia ya kita bilang remaja 12, 14 begitu, kerasa keingintahuannya begitu tinggi. Sementara kalau apa ini istilahnya itu ada hormon dopaminnya gitu yang terus naik, maka kemampuan otak depannya itu dibilang menurun. Karena kemampuan otak depannya menurun, maka dia tidak bisa mengerem sesuatu yang dianggapnya salah dan bahkan ingin melakukan. Sehingga sekali lagi sekarang zamannya ini kadang kita bukan korban tapi pelaku. Pelaku yang tidak disadari itu, walaupun itu tahu salah. Sehingga setelah nanti berdampak, orang tuanya tiba-tiba kaget gitu kan, loh kok anak saya tidak pernah pakai apa namanya pembalut sudah sekian bulan gitu, baru kaget orang tuanya kan. Oh ternyata di luar sudah terjadi apa namanya hubungan-hubungan persetubuhan dengan teman-temannya. Makanya itu tadi ada yang 3, 4 dan seterusnya seperti itu, karena perilakunya sudah tidak bisa direm seperti, mohon maaf, seperti binatang. Dan ini bencana kita yang mestinya semua orang tua menyadari. Tatkala kita bekerja di luar, tatkala kita menyerahkan anak di apa namanya asisten rumah tangga untuk menjaga anak kita, ya kan, dengan mudah memberikan handphone, apakah tayangan dalam handphone itu bersih, clear, tidak terpapar? Itu karena kalau sudah terpapar sejak dini, dampaknya seperti sekarang kita terima ini, umur belasan ini sekarang. Karena tadi berarti waktu dia umur 0 tahun itu tahun berapa dia gitu kan, 16 tahun 20 tahun yang lalu dia, atau 13 tahun yang lalu begitu misalnya itu sudah menerima itu, sekarang muncul. Dia kadang sebagai pelaku mereka. Ini yang berbahaya sekali. Hingga ya kembali ke keluarga. Sudah yang paling rawan itu terjadi di dalam keluarga, juga yang menjadi peran utama memperbaiki ini adalah juga keluarga. Mulai dari, kalau lebih awal lagi, dari pembekalan kepada remaja sebelum berumah tangga. Dan ini bukan hanya di pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah adat kalau kita bilang itu. Kita kan selama ini, mohon maaf, lebih banyak memberikan petuah-petuah. Oh, anten lah, menuyut gini, lebih banyak petuah-petuah. Tapi edukasi parentingnya itu belum banyak. Edukasi parenting. Sehingga ya kami mengajak pemerintah desa, kemudian adat, semua, ayo kita sekarang pertajam lagi untuk memberikan pembekalan, persiapan kepada remaja kita. Apang ye siap dadi meme dadi bapa, gitu kan? Setelah berumah tangga mereka siap, punya anak siap. Apa yang boleh, apa yang tidak. Gitu. Kalau ini tidak kita jalankan, maka ini akan terus berulang tahun rantai begitu. Karena saya juga punya anak kecil. Kita bilang sudah maksimal lah menjaga. Tapi mengawasi pemanfaatan gadget ini tidak bisa maksimal kita. Saya yakin banyak juga orang tua tidak bisa maksimal melakukan pengawasannya. Kadang mungkin ada yang caranya keras, ketat dia, tapi sudah betul enggak cara menyampaikan? Apakah itu bukan bentuk pemaksaan? Itu kadang-kadang hanya karena takut. Ya, karena saking takutnya dikekang, nambah ngelinjak lagi, ngelewati. Di rumah dia kelihatannya taat, nanti di luar. Jadi ini butuh ilmu yang saya pun masih belajar. Bagaimana sih bentuk parent? Akhirnya ujung-ujungnya ke sana. Jadi kita bicaranya ini kekerasan seksual, tapi ini ada akibat saja sebenarnya. Kekerasan seksual ini kita bilang akibat. Kalau kita hanya penanganan di kekerasan seksual saja ini enggak selesai nanti kita. Itu lebih baik balik kita di awal. Membenahi begitu. Membenahi ya. dulu Jangan kita. sampai menjadi pelakunya gitu ya Pak Kadis ya. Karena sekarang bukan lagi hanya korban. Sebagai pelaku. Itu akibat tadi. Ya. Pemanfaatan gadget ya Pak ya. Wah, ini mudah sekali sekarang anak-anak kita tuh mengakses internet
ketik kata begini langsung muncul. Disuarakan aja muncul juga kan. Disuarakan Itu aja saking muncul. canggihnya ya. saking canggihnya. Oke. Nah, lalu ya kita bilang gimana kita cara mengawasinya. Nah ini kalau pemerintah kita upaya sudah dengan pembatasan, sosialisasi dan seterusnya sudah. Tapi peran keluarga dengan Itu yang kesiapan utama. Oke, baik. Ya, sepertinya sudah berdering Pak Siap. Kadis maupun Pak Riko ya. Kita sapa pendengar, mohon izin. Selamat pagi. Selamat pagi RRI Pro 1 Singaraja. Iya, dengan Om Putu Wayang. Betul sekali. Iya, mohon maaf Om Putu Wayang, volume radio bisa dikontrol atau mungkin agak jauh ya dari radionya. Cukup monitor melalui handphone ya, supaya tidak feedback. Ya, sekarang bagaimana Tante? Ya, sudah, silakan Om Putu Wayang. Ya, ini Bapak narasumber siapa ya? Pak tadi Pak saya Riang, Iya, ya. dengan Pak Riang dan Pak Riko. Pak Riang, Pak Riko. 2R. Ya, seperti yang tadi katakan sama Pak siapa Pak Riko tadi ya. Sebelum Pak Riko, Pak Riang. Penyebab utama terjadinya kemunculan apa itu kekerasan seksual atau ternyata setelah saya pikir-pikir terjadinya karena di HP itu loh Pak. Ya. Itu sering sekali muncul itu apa itu yang bugil-bugil itu ya, Pornografi. yang merangsang itu, yang merangsang-rangsang. Apalagi cewek-cewek sekarang kan banyak juga pakai celana pendek dengan bodinya yang seperti memperlihatkan aura yang sebenarnya tidak perlu diedengkan gitu, misalnya diperlihatkan. Tren fashionnya Pak Wayang Ya, ya. saya rasa itu yang penyebab munculnya terjadinya bertambahnya kekerasan seksual ini ya Pak ya. Seperti saya aja saya melihat ini di HP itu. Untungnya saya sudah tua Pak. Kalau masih muda, masih bujang itu mungkin saya juga ingin melaksanakan itu loh. Karena itulah gambar-gambar itu menyebabkan tergoyah pikiran-pikiran yang sudah tadinya sudah tenang, tadi melihat itu akhirnya tergoda lah gitu Pak. Seperti yang Bapak saya katakan tadi itu saya setuju itu. Kalau bisa bagaimana kok bisa muncul yang begitu-begitu ya? Apakah tidak bisa apa itu namanya? Seperti kata-kata yang kebun kering gitu ya. Tidak disirami itu yang menyebabkan banyaknya muncul kekerasan seksual Pak. Ya cuma itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Tante juga Ayu Sundari. Inggih, sukses memawali Om Putu Wayang atas atensinya. Ini terkait penyebab utama kemunculan begitu ya, seperti situs-situs pornografi begitu ya Pak Kadis ya, ataupun Pak Riko ya. Selain Om Putu Wayang, silakan pendengar lain bisa beratensi kembali di 24644 jikalau ada kendala sinyal. Bisa ke WA Pro 1 ya di 08113999 Sembari menantikan atensi pendengar lain, silakan untuk ditanggapi Pak Kadis. Kalau kita kembali kepada data dulu ya. Ya. Data. Di Beleleng kita sudah lihat, kita tidak mengesampingkan kasus kejahatan perempuan ya, karena memang di kasus kejahatan perempuan untuk yang paling tinggi itulah penganiayaan ya. Kalau kita sekarang fokusnya di kekerasan seksual. Nah, kita sekarang fokus di anak. Ternyata yang paling tinggi itu kasus kekerasan seksual pada anak ini di persetubuhan, kan gitu kan. Berarti kita konsennya sekarang di persetubuhan. Ya. Kenapa bisa terjadi persetubuhan? Kasus-kasus persetubuhan ini. Tadi saya sudah gambarkan. Berarti sekarang yang usianya sekarang belasan ini adalah korban dari awal dia di usia-usia 0 tahun itu, ya kan? Ini coba kita sekarang konsentrasinya ke sana. Itu maksud saya. Konsentrasi kita ke sana. Semua keluarga sekarang. Kalau saya katakan tadi, Pak Wayang tadi katakan, Pak Wayang sudah usia begitu menonton bisa terpengaruh kan begitu. Saya lebih ekstrim lagi. Sepanjang semua orang kita ini di handphonenya
masih ada catatan itu, simpanan itu, maka kasus ini tidak selesai. Ya. Kita bicara sekarang yang kena itu anak-anak, apakah oleh pelakunya orang dewasa ataupun pelakunya anak-anak, ya kan? Kita ngomongin kasus tinggi dan segala macam sambil ngobrol di warung kopi dan segala macamnya kita ngomongin itu. Tapi buka handphone kita masing-masing masih suka mengakses hal seperti itu, pornografi. Tidak selesai ini barang. Urusan ini tidak selesai. Gitu. Jadi harus mulai dari masing-masing diri kita dulu, yang orang dewasa ini. Stop. Gitu. Kalau itu sudah di stop, tayangan pornografi stop, kemudian kita baru, karena keteladanan ini, mau ndak mau keteladanan. Kalau sudah mulai melihat orang dewasanya seperti itu, makanya remajanya akan mengikuti, maka anak akan mengikuti. Tapi kalau sudah orang dewasanya tidak melakukan hal seperti itu, maka remaja akan mengikuti dan anak-anak tidak mengikuti. Itu yang saya maksudkan. Tidak boleh segala macam menyalahkan pemerintah, kenapa begini. Ayo sekarang kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita stop itu, saya yakin. Dan internet ini dia akan bersifat algoritma, saya katakan seperti itu. Kalau tidak ada orang mengakses, maka tidak akan tayang dia. Kalau di Buleleng ini semakin sedikit orang mengakses itu, kemungkinan kecil untuk dia tiba-tiba muncul sedikit. Ya, karena terkadang masyarakat mindsetnya itu hanya dipakai hiburan begitu. Nah, ya. itu tadi. Iya. Kalau itu hiburan, sedangkan sekarang kita bicara ini kepada anak-anak kita, korban, sengsaraan, traumatik dan seterusnya. Ini lingkaran setan. Kita makanya saya bicara cita-cita saja kita mau bikin ini generasi emas, begitu kan? Tapi kalau sudah dipenuhi dengan traumatik akibat ketidaksiapan kita menjaga setiap anak-anak kita masing-masing, berat. Ya. Sebab saya punya anak juga, jadi saya berusaha untuk itu. Ya. Kesalahan saya dulu barangkali karena tidak tahu ilmunya adalah memberikan handphone itu. Itu saya akui, secara pribadi saya akui. Ya. Karena ini kita tidak bisa lepas dari pribadi kan. Ya. Tidak mengetahui bahwa tidak boleh memberikan handphone di usia anak tanpa pengawasan yang benar. Itu kita tidak tahu teorinya dulu karena tidak pernah memberikan parenting. Ya, jadi sekarang kita sudah tahu. Saya mohon, makanya kemarin ada beberapa sekolah juga Pak Riko sudah melakukan itu kan. Jadi begitu ada tahun ajaran baru, orang-orang tua wali didatangkan, diberikan ilmu parenting, pemahaman dasar tentang pola asuhnya, parentingnya. Kita mestinya harus bergerak ke sana konsentrasinya. Kalau enggak akan naik terus, kasus akan naik terus. Nggak selesai kita. Ya, mungkin penekanan saya di sana. Ya. Oke, Pak Riko mungkin ada tambahan? Iya, menarik tadi menambahkan sedikit apa yang disampaikan sama Pak Kadis. Karena ketika kita berbicara tentang kasus ini kan bagian dari muara. Jadi semuanya sudah terakumulasi di satu tempat. Kemudian yang kita persalahkan pasti dah selalu kasusnya tinggi, apa peran pemerintah, di mana LSM dan sebagainya. Karena kecenderungan ketika ada masalah kita selalu mempermasalahkan masalah tanpa berusaha untuk cari solusinya, mengupayakan solusinya. Nah, kemudian yang kami tawarkan di P2TP2A bersama dengan di bawah dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti yang disampaikan sama Pak Kadis tadi, bahwa kita kan mainnya di hilir. Oke lah, bicara kasus banyak, tapi kan kita sudah punya listing bahwa permasalahannya yang menyebabkan dia seperti ini, satu, penggunaan gadget. Siapa yang mau kita salahkan? Pemerintah, kemudian provider, pengiklan dan sebagainya yang dari gadget, iya. Terus apa upaya pemerintah? Ya mungkin dengan regulasi, jadi ditentukan. Kemudian gadget itu kalau mau kita seperti Pak Kadis bahwa ini salah saya, ketika kita membuat satu pengakuan bahwa kami punya kekeliruan dan pasti kita akan punya keyakinan untuk memperbaiki, kan gitu. Nah sekarang ini yang banyak kan tidak pernah mau mengakui kesalahan, tidak pernah mau merasa hanya keliru. menyalahkan saja. Akhirnya kecenderungannya mereka menyalahkan. Kalau berbicara gadget, siapa yang ngasih gadget anak kita? Orang tua. Berarti yang salah ya, mau kita tidak sendiri. mau orang tua. Kemudian ketidaktahuan dari Pak Riang seperti yang tadi disampaikan bahwa saya tidak tahu. Dan sekarang apa yang kita upayakan ketika kita tidak tahu, mengupayakan untuk bisa melakukan pengawasan secara ekstra.
periksa HP-nya, minta. Ya. Nah, kalau kita tetap berbicara tentang muara, padahal kita sudah tahu list-list permasalahannya, kenapa kita tidak berbicara di awalnya? Tadi Pak Rian sudah menyampaikan bahwa pengawalannya adalah kita. Ya, karena kalau kita berbicara tugas, saya punya tugas di P2 TP2A. Kalau saya menjalankan tugas saja, ya sudah. Saya menjalankan tugas, saya dapat hak, sudah selesai. Tapi kami di dinas di bawah kepemimpinan Pak Rianya selalu menjawab ini bagian dari kewajiban kita. Tapi kita tidak bisa sendiri. Ayo kalau memang mau kita tingkatkan kesadaran kita dan jadikan ini bagian dari kewajiban kita semua. Karena kalau kita berbicara tentang hilirnya sekolah, apakah sekolah memiliki keliruan? Iya. Karena kejadian anak berhadapan dengan hukum, bully dan sebagainya itu marak terjadi di sekolah. Kami sampaikan juga Pak Kadis juga pada waktu sempat hadir, kita diundang, ya saya sampaikan bahwa kita semua adalah pelaku. Kalau memang tidak terima mau lempar saya pakai botol ketika saya berbicara, silakan. Tapi ketika kita mau berbicara sadar, karena kan tadi disampaikan saya pelaku, enggak, saya bukan pelaku, ya kan? Tapi mereka melakukan dengan tanpa kesengajaan, bully misalnya. Kadang-kadang kawan-kawan tenaga pendidik menyampaikan, kenapa nih di Monggati mesing kayuang kan bully. Nah itu bagian dari bully yang tidak disadari. Nah itu yang mau kita perbaiki. Nah terus kemudian anak-anak kita itu sekarang tidak perlu seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, tidak perlu narasi yang terlalu panjang. Mereka perlu contoh. Iya, betul. Ya, jadi disadari bahwa gadget itu memiliki pengaruh. Kita marah-marah, teriak-teriak sama anak-anak kita, kamu tuh tugasmu sekolah, belajar, jangan main gadget aja. Bapaknya pegang gadget, ibunya pegang gadget. Iya, Ya, kita mau seperti apa? Betul. Karena kalau Kak Aseto kemarin bilang ketika diwawancara, banyak sekali Sunari kalau inginnya anaknya jadi penurut. Diusahakan supaya menurut. Ya, tapi paling tidak orang tua pasti inginnya anak menjadi penurut ya. Iya. Jangan mimpi. Karena tidak akan bisa kita mengawasi anak kita biar jadi penurut. Kak Seto bilang, ayo anak kita ajak kerjasama. Iya. Ya, makanya jadi kita sebagai orang tua berusaha dan ciptakan supaya dia percaya diri. Karena ketika hilirnya, ketika dia tidak percaya diri, dia akanlah gampang terpengaruh. Iya, betul. Ketika dia tidak bisa diajak kerjasama, dia otomatis akan menutup diri. Itu penjelasannya Kak Seto yang saya lanjutkan di sini Pak Kadis. Jadi kami juga di dinas mengupayakan dari hilirnya. Kalau berbicara kasus adalah kekerasan seksual, kalau di hilir kami memperkenalkan tentang organ seksual. Kami sampaikan apa organ-organ seksual, apa-apa bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh dipegang. Itu kan bagian dari pendidikan seksual yang konon katanya sampai saat ini masih ditabukan. Tapi kita bicarakan, ya. Terus kemudian kemarin ketika di salah satu sekolah, Pak Riko, boleh nggak saya ngomongin tentang organ seksual dengan anak-anak SMP? Boleh. Nggak, nanti akan menimbulkan, ya kalau kita masih tetap menjaga jarak antara guru dengan murid, kita khawatirnya nanti anak-anak kita mendapatkan pemahaman yang keliru. Buka aja, sepanjang tidak memperlihatkan, tidak mempertontonkan, saya pikir nggak masalah. Ya kan? Apa salahnya kita ngomong tentang payudara? Mohon maaf, mereka punya. Padahal kita hanya menceritakan tentang kita punya, tahu namanya, tahu fungsinya, sehingga tidak terjadi. Terus kemudian yang menarik tadi juga ketika bicara tentang kekerasan seksual, kita hanya terfokus pada pemerkosaan, persubuhan. Ternyata perkawinan dini pun menjadi bagian dari kekerasan seksual. Memaksakan anak kawin di usia dini, kita yang jadi. Tapi bagaimana dengan adat itu? Andai kata karena adat anak umur 15 tahun harus nikah seperti itu. Nah, ini yang menjadi juga bagian salah satu yang kita anggap merupakan bagian hilirnya. Ada beberapa masyarakat adat yang memang memperbolehkan anaknya menikah di usia 15 tahun. Di beberapa suku di Jawa juga ada yang 14, di Bali pun juga ada. Kalau kita mau bongkar tamat SD, kelas mau harusnya dia duduk di 2 SMP, dia sudah kawin dan direstui daripada nyan sing idang empu, sing idang meaya dan sebagainya, akhirnya dikawinkan. Nah kan itu juga keliru. Nah sekarang kalau kami saat ini kita punya program DRPPA, Pak Ades ya. Jadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, yang salah satunya mencoba memberikan pemahaman melibatkan masyarakat untuk bisa memberikan pemahaman pada masyarakat setempat terkait dengan perkawinan dini. Itu
itu yang kita sampaikan. Kemudian kalau secara hukum positifnya di Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan juga ditegaskan usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan baru boleh kawin. Adat apakah boleh menyaksikan ketika di bawah 19 tahun? Tidak. Catatan sipil apakah boleh mengeluarkan akte perkawinan ketika kawin di bawah 19 tahun? Tidak bisa juga. Kecuali memang terpaksa dengan satu kondisi tertentu, mohon maaf, hamil di luar nikah yang memerlukan pengakuan dan sebagainya, dia bisa memohonkan dispensasi di pengadilan. Itu bisa. Nah ini juga yang tetap kami upayakan, karena kalau berbicara tentang kasus ini sudah terjadi, kita tidak akan bisa mengembalikan, tapi kita mencoba. Karena kalau kita berbicara tentang hilir, tentu banyak sekali yang bisa kita kerjakan, dan salah satunya isu tren sekarang stunting. Ayo kalau ada perkawinan dini, usia 15 tahun mereka kawin, dilihat dari sisi seksual mereka belum, kesehatan reproduksi mereka belum siap. Terus kemudian secara psikis, apakah mereka punya tingkat ekonomi yang cukup untuk bisa membiayai kehamilan sampai kelahirannya, ya. Kemudian ketika anaknya lahir, apakah mereka punya pendidikan dan pemahaman tentang parenting, tentang pola asuh, ya. Ini juga kan salah satu, saya tidak menganggap itu semua, salah satu penyumbang stunting juga. Nah, apa yang kita upayakan? Nah, ini. Jadi dengan melibatkan ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, kemudian ada Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat, dan tentunya menjadi bagian dari kewajiban kami, dan kami sangat berharap pihak pemerintahan terbawah, kawan-kawan di desa juga memiliki kewajiban yang sama, paling tidak punya keinginan bahwa di daerahnya itu adalah salah satu organisasi yang bisa membantu mengupayakan perlindungan perempuan dan anak. Jadi jujur seperti Pak Kadis sampaikan bahwa ya kita tidak bisa bergerak sendiri. Kalau berbicara tugas iya, tapi kalau berbicara kewajiban, ayo kita sama-sama. Mungkin seperti itu yang saya tambahkan. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan ya, mohon izin Pak Kadis dan Pak Riko, kita jeda sejenak sembari menantikan atensi pendengar di 24644. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Hai cewek, hai cantik, cantik, kenalan dong. Mau kemana sayangku? Ih, apaan sih? Norak. Ih, sombong amat. Jual mahal. Woi, apaan sih? Wih, aku kirimin kamu sesuatu di WA. Dibaca ya. Kamu ngirim gambar apaan sih nih? Mungkin kemarin kamu nggak sadar udah lakuin pelecehan seksual. Yuk, sekarang sadar diri, jangan ulangi. Drama klasik adalah suatu bentuk seni drama yang menyajikan lakon-lakon klasik, terutama dari kisah pewayangan. Dalam drama klasik, faktor iringan tidak begitu mengikat. Dan dalam banyak hal, gamelan dimainkan hanya sebagai ilustrasi pengisi kekosongan ketika terjadi peralihan adegan. Pemusik tidak ditampilkan di pentas, melainkan disembunyikan di balik layar. Lakon dan dialog-dialog dalam drama klasik dituangkan ke dalam sebuah skenario yang disusun oleh seorang sutradara. Di dalam membawakan lakon, para pemain berakting secara realistis dengan dialog berbahasa Indonesia atau bahasa Bali gaya sandiwara, mengenakan busana yang dirancang mendekati busana pewayangan. Seni drama modern ini diciptakan oleh seorang tokoh drama asal Badung, Ide Bagus Anom Ranuare, dan muncul menjelang akhir tahun 1970. Dalam drama klasik, tidak ada peran pundakawan untuk menerjemahkan dialog para pemeran utama. Set dekorasi dan properti panggung yang realistis menjadi salah satu kekuatan drama klasik ini, selain durasi pementasan yang relatif singkat, hanya sekitar 2 jam.
Ya, pendengar, kita tentu masih dalam dialog interaktif Hai Balik Ken seputar topiknya upaya Dinas P2K BP3A dampingi korban kekerasan seksual bersama narasumber Kepala Dinas P2K BP3A Kabupaten Buleleng, Bapak Inyoman Riang Pustaka SIP, dan Ketua Harian P2TP2A Kabupaten Buleleng, Bapak Made Riko Wibawa. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar selain di WA per 1 ya di 081139999790. Anda bisa beratensi di 24644. Ya, silakan dipaparkan kembali Pak Kadis maupun Pak Riko, mungkin ada langkah-langkah tertentu untuk menghindari yang namanya pelecehan seksual ataupun kasus kejahatan lainnya. Baik, jadi sekali lagi kita bergeraknya mulai dari hulu ya, dari hulu. Dan kita sekarang memprogramkan terus-menerus ini, terutama pembekalan kepada para remaja. Mulai akhir semester 2 tahun 2023 kita mulai gencar, termasuk di 2024 ini kita akan program kembali. Kita akan terus menyasar sekolah SMA, SMK yang kita anggap ini adalah remaja yang rawan lah. Jangan sampai dia kemudian putus sekolah gitu kan, kemudian melanjutkan ke pernikahan dini dan seterusnya. Jadi fokus sekarang kita hulu di remaja sampai pada calon pengantin. Dan kita sudah melakukan kerjasama, tentu MDA juga sudah kita lakukan kerjasama. Dari MDA nanti dengan masing-masing desa adatnya yang lebih tahu. Bukan hanya sekarang kita artinya mencarikan dewasa menjadi saksi dan seterusnya. Kalau bisa sekarang kita programkan pematangan di calon pengantin itu program ke depan kita untuk penyiapan keluarga, karena kalau penanganan di hilir sudah dengan keterbatasan yang ada di kita, tenaga yang ada di kita akan semakin berat itu kalau terus kita fokus sana. Sekarang kita di hulu mencegah, terutama di konseling calon pengantinnya. Nah, supaya tahu dia gini baik bagaimana nanti jadi ibu, jadi bapak dan sebagainya. Karena kasus termasuk kasus kalau kita lihat kasus perpisahan, sebenarnya perpisahan keluarga kan kita tinggi di Beleng. Nah, ini kan dampaknya juga ada kaitan ke sana. Ada trauma kejiwaan, perpisahan seperti itu. Dan kalau sudah dia bujang, ya kan sangat seperti itu, sudah berpisah terutama laki-laki. Ya seperti tadi ada disinggung oleh Pak Wayang itu, ada nanti yang rumput-rumput kering, mulai gelisah nih, kayak gitu. Dan lihat peluang, peluang yang paling dilihat apa sih yang di lingkungan sekitar. Oh siapa yang ganje, ini kan siapa yang mudah gitu kan. Nah, tadi Pak Riko sudah sampaikan, coba kita iming-imingi, ya kan, bikin status di media sosial saja hati-hati kan sebenarnya seperti itu. Kalau sudah tahu media sosial statusnya galau terus kan gitu kan. Peluang besar ini. Gitu. Peluang besar buat Wayang ini bisa masuk. Hati-hati semuanya seperti itu. Jadi, termasuk genrenya mungkin Pak Kadis. Genrenya di kita juga punya genre kan, generasi berencana kita. Ya. Ini juga banyak sekali memberikan peran, membantu kita, memiliki peran besar pada rekan-rekan sebayanya. Ya, di Universitas perguruan tinggi kita sudah masuk mereka genre ini. Dan paling efektif kalau kita zaman sekarang ini memang melalui lawannya juga melalui media sosial. Itu saja upaya-upaya yang terus ke depan kita akan lakukan. Berarti jangan memancing, jangan memberikan peluang begitu ya. Betul. Kalau saya lebih cenderung perbanyak sekarang dunia maya ini dengan hal baik. Dengan hal baik. Saya katakan algoritmanya seperti itu sudah. Ini barang pintar ini algoritma begitu. Ya. Kalau orang di Buleleng ini perbanyak semuanya dengan begitu, genre bergerak, kami juga dengan anak-anak FAD bergerak, desa adat kalau mau mendukung kita bergerak juga begitu, semua keramanya, aksesnya tidak ada yang hal negatif. Saya punya keyakinan kita akan terus ada penurunan kasus. Ya. Kemudian yang kalau upaya dari kita juga kan menyampaikan pemetaan lokasi rawan. Dari banyak kasus yang ada, pemetaan lokasi rawan kita di kos-kosan.
Ya, sampai kita mungkin pernah membaca ya Pak Kadis Ya. ataupun Pak Riko, ada yang masih SMP tapi dia kok ngekos Nah, begitu. Ini tadi saya bilang. Mm-mm. Makanya peran partisipasi masyarakat juga penting, sangat penting. Terutama seperti tadi, bukan hanya minta bulanannya pembayaran itu, ya kan, dapat keuntungan dari investasinya, tapi juga lakukan juga pengawasan. Iya. Ya. Siapa sih udah kos hanya satu orang di sana, tapi kok banyak orang ke sana, kok masih katakan di bawah 18 tahun anak. Gitu. Jangan baru lihat badannya besar, oh itu udah dewasa, bukan, dia di bawah 18 tahun itu anak, ngapain dia keluar masuk gitu. Nah itu kan kepedulian kita. Iya. Jangan sampai punya usaha kos-kosan lepas, siapa yang kos, apa yang dilakukan, kita tidak awasi. Gitu. Kemudian yang kedua, memang sekarang kita menegur kegiatan yang berpotensi kemudian ada kekerasan seksual itu agak enggan, sungkan sekarang. Cenderung melihat misalnya di kegelapan, sudah larut malam, begitu ada pasangan remaja, ataupun kita lihat remaja tapi sebenarnya di bawah 18 tahun sebenarnya itu sudah larut malam. Tapi siapa yang menegur? Siapa yang mengarahkan mereka? Itu gitu. Beda budaya. Kalau dulu zaman kita masih ini udah itu masyarakat udah bergerak itu. Ngengken dini gitu. Sin pasi kelijani. Tangkap hansip dah. Ada ketakutan itu mereka kan. Iya. Kalau sekarang kalian kok bebas. Ya sebenarnya dibiarkan. Ya, udah tahu gelap di pinggir pantai berdua jam 1 malam. Masih ada banyak begitu. Ini kan potensi adanya kekerasan seksual itu. Nah, kadang itu tidak bisa hanya kita bisa lakukan dari dinas ini saja. Itu maksudnya. Baik, Pak Riko, ada yang ingin disampaikan kembali? Ya, mungkin sedikit tadi menambahkan tadi Suksma Pak Aris diingatkan bahwa kita menggarap dari hulu ya, Pak Aris ya. Dari hulu terkait dengan apa yang disampaikan tadi, ada konsultasi calon pengantin, itu kita tetap tadi di dinas kita juga ada genrenya. Jadi menyasar beberapa sekolah. Kemudian yang mungkin nanti ini juga yang akan menarik adalah kawan-kawan di perjuru adat. Kita akan coba jajaki kembali. Jadi penekanannya bukan hanya sekedar memberikan apa tadi Pak, dewasa, kemudian saksi. Yang paling tidak bisa memberikan pemahaman juga terkait dengan ini. Nah menarik tadi disampaikan di hulunya itu sekarang kan kos-kosan sekarang juga menjadi ajang tempat mereka. Dan jangan lupa ketika kita lebih cenderung tergantung dengan gadget, membaca, melakukan aktivitas segalanya di gadget juga ada aplikasi yang ternyata membuka ruang buat anak-anak kita melakukan hal yang negatif. Ya, jadi kita tidak perlu tutup mata lah bahwa ada aplikasi yang namanya micet. Ayo kita buka. Ya tidak usah jadi pemainnya di situ. Kita pantau saja, kita lihat di situ. Ada berapa anak yang terlibat menjadi prostitusi di situ. Jadi karena dengan itu kan mereka lebih gampang direct mereka. Tidak perlu harus mencari ini, tidak perlu harus mencari. Nah ini juga menjadi bagian dari upaya-upaya yang kita akan lakukan juga. Nah yang menarik tadi adalah ketika kita menjadi seorang pelaku tanpa kita sadari. Tadi Pak Riang sudah menegaskan pembiaran. Ada orang di gelap-gelap malam, tarang dogenya berkejadian, wah haji bina nih tepuk dini bisa dini aja kan seperti itu. Apa yang terjadi, kita tidak mau menyalahkan per-oknum. Ini ada kalau menurut saya sendiri dari awal saya sampaikan ada pergeseran nilai, ada pergeseran norma. Kalau dulu tangkap hansip kelewat dari jam 11 saja sudah diteriakin sama orang tuanya atau tetangganya. Kalau sekarang kan tidak. Ya? Bebas. Kalau dulu saya beli rokok aja ditanya siapa yang dibeliin rokok, bapak. Kalau sekarang ketika ada yang beli rokok gitu, biarpun anak-anak ya udah dikasih, mau kembalian. Nah ini bagian dari kita juga yang melakukan upaya-upaya pembiaran. Jadi tidak ada respect sedikit pun ketika melihat, kita lihatlah ada kejadian kecelakaan, ada orang pacaran di taman kota misalnya. Apa yang kita lakukan, menegur? Enggak. Paling bersyukur kita ngambil HP kemudian merekam. Ya, setelah itu berusaha memviralkan dan sebagainya tanpa berusaha untuk mengingatkan. Nah mungkin itu. Jadi perlu
menjadikan ini bagian dari kewajiban kita bersama lah. Oke, ya karena keterbatasan waktu ini sebagai penutup ya. Perwakilan ya dari Pak Kadis, nggih, pesan penting apa Bapak yang ingin disampaikan? Baik, para pendengar semuanya, jadi masyarakat Buleleng khususnya yang mengikuti acara ini, apa yang kita petik dari fenomena yang ada ini, itu kan. Pertama, kita punya anak, kita punya keponakan dan seterusnya. Kita punya generasi penerus yang harus kita selamatkan. Oleh karena itu, dari mana kita mulainya? Saya mohon, saya pun terus mengingatkan diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Sepanjang, karena kita sudah menganalisa dari tadi bahwa pengaruh gadget sangat besar. Ya, pengaruh gadget besar. Maka mulailah dari diri sendiri. Tidak mengakses pornografi. Itu pertama. Kemudian tidak memberikan gadget kepada anak sejak dini tanpa pengawasan. Itu yang terakhir. Mari sekarang kita awali semuanya dengan stakeholder masyarakat dan adat, dinas kita, ya, mempersiapkan para orang tua berikutnya sehingga bisa melahirkan anak-anak yang lebih sehat baik secara mental maupun psikis dan juga fisiknya. Itu harapan kami selanjutnya. Ya, setengkara ya harapan yang menjadi yang disampaikan oleh Pak Kadis ini bermanfaat untuk kita semua Pak Kadis, terutama kepada pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Terima kasih Bapak Inyoman Riang Pustaka SIP selaku Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Buleleng dan juga Bapak Madiriko Wibawa sebagai Ketua Harian P2T P2A Kabupaten Buleleng atas kehadirannya dalam dialog interaktif Faibalikkenken dan sudah sharing seputar topiknya upaya Dinas P2KB P3A dampingi korban kekerasan seksual untuk edisi hari ini ya, Selasa 16 Januari 2024. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.